Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Paiman Sugeng Sonten. Ya, Waalaikumsalam. Nggih. Selamat sore juga. Gimana? Nggih pangapunten Pak Paiman niki saya napa nggih mengganggu waktunya, waktu istirahat sonten-sonten malah nggih wonten maksude kula niki wonten tugas kula ken mencari praktik baik dari beberapa kepala sekolah terkait eh, bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan ketika dihadapkan pada sebuah kasus ngaten Pak. Ya, ya. Nggih. Ketika kita menghadapi suatu kasus, tapi sama-sama baik. Nggih. Misalnya, itu artinya semuanya tugas tugas negara. Artinya. Nggih. Misalnya di sekolah, seorang guru memang tugas utamanya adalah mengajar. Namun di sisi lain ada tugas yang lain yang mungkin harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan, yaitu sama-sama pada jam kerja. Nah, mestinya di sini kami mengambil kebijakan, kita lihat urgenkah misalnya undangan yang misalnya di luar kedinasan, Nggih. termasuk urgen atau tidak. Kalau memang itu urgen dan di sekolah juga sedang kegiatannya, termasuk kegiatannya misalnya mengajar, dia sedang tugas mengajar, Nggih. kebetulan misalnya mungkin jamnya, kalau memang pas jamnya ada yang guru yang lain yang isi misalnya jam agama, kasih tidak masalah. Tapi kalau seandainya memang jamnya juga pas memang tugas pokok mengajar, kemudian ada tugas yang lain yang lebih penting atau ada yang penting, kita ya mencari jalan yang terbaik lah. Artinya di sekolah kita tetap laksanakan tugasnya. Bisa saja misalnya guru sebelum meninggalkan tugas baik yang kedua, meninggalkan tugas utama di sekolah, anak-anak dikasih tugas misalnya biar anak-anak tetap melaksanakan pembelajaran, tidak bermain atau tetap mendapatkan pengajaran. Nanti bisa dibantu oleh guru yang lain untuk misalnya mendampingi lah, mengawasi. Karena kita juga ya semuanya perlu dilaksanakan sih. Jadi di tugas utama di sekolah tetap bisa berjalan, tugas luar yang lain yang mungkin yang memang juga harus dilaksanakan atau mungkin juga memang ya sama-sama penting juga. Ya, tentunya kita kasih ya istilahnya ya kebijakan dan ya kita kasih prioritas mana yang harus didahulukan lebih dahulu. Semuanya jadi kerjaan semuanya, tapi mana yang didahulukan dulu, nanti misalnya tugas yang kedua ya tidak harus tepat waktu lah. Misalnya sama-sama undangannya jam 9 yang bisa mengajar lebih dahulu, nanti setelah jam 10 atau jam berapa pas sana sudah mulai bisa ditinggalkan sekolah, meninggalkan tugas. Tapi anak-anak jangan sampai terbengkelai atau haknya anak untuk mendapatkan pengajaran tetap mendapatkan pendidikan. Jadi intinya nggih tugas utama dulu nggih Pak. Ya, tugas utama dulu. Gitu. Kemudian apa ada nopo nggih istilahnya kados prosedur nopo langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan ketika Bapak itu menghadapi sebuah kasus atau untuk mengambil keputusan sebuah kasus ngaten Pak? Adakah langkah atau prosedurnya Pak? Sebenarnya kalau mengambil suatu keputusan adalah istilahnya kayak apa ya, manajemen atau mungkin dari seorang pemimpin kadang model memimpin atau mengambil suatu tindakan itu kadang beda supir ya beda caranya istilahnya. Jadi ada yang istilahnya cara supire, ada yang supir arogan, ada supir yang demokratis, ada supir yang ya bermacam-macam. Kami selalu sebelum kami mengambil keputusan, sebelum kami mengambil langkah, itu kami pertimbangkan, tidak hanya kami sendiri,
mungkin dengan pertimbangan guru yang lain sebagai bahan masukan, atau mungkin dengan yang bersangkutan pun kita juga ambil pendapat, ambil bagaimana sikap yang istilahnya sebelum kami mengambil keputusan, bukan untuk kepentingan kami pribadi, untuk kepentingan bersama. Jadi selalu kita musyawarahkan, kita musyawarahkan sebelum kita mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan. Paling-paling ya nanti pada suatu ketika ada tindakan yang memang harus segera, atau tindakan yang istilahnya cepat harus segera dilaksanakan, tindakan yang itu bisa nanti kita sebagai penentu kebijakan mengambil sikap gitu. Ya mungkin yang lain. Kemudian selama Bapak menjadi kepala sekolah dan kemudian sebagai pengambil keputusan, itu hal-hal apa saja yang Bapak anggap itu sebagai hal yang efektif membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Saya di sekolah istilahnya dengan teman-teman, istilahnya kami sebelumnya bukan yang paling penting, istilahnya kayak apa ya, jadi kami dalam bekerja bersama teman istilahnya kayak teamwork istilahnya. Jadi tidak ada yang terpenting dan tidak ada yang paling penting, semuanya penting. Semuanya istilahnya ada kepala sekolah, tidak ada guru, ya tidak ada manfaatnya, tidak bisa jalan. Ada guru, tidak ada kepala sekolah, mungkin juga cara lakunya mungkin ya tidak bisa efektif. Jadi semuanya punya kepentingan, punya ada masing-masing fungsi masing-masing. Jadi kita satu tim lah. Manakala tim dalam satu pekerjaan teamworknya solid, pasti semuanya dalam menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan suatu pasti akan lebih efektif. Jadi kita cari istilahnya, kita dalam bekerja, kenyamanan bekerja juga kita pelihara, perasaan solidaritas, kebersamaan. Kita kembangkan di situ lah. Tidak mengutamakan ego istilahnya. Kita mandorkan kepentingan untuk kebersamaannya. Berarti niku nggih harus kerjasama nggih. Intinya semua pihak, semua bagian di sekolah diberdayakan nggih, Pak. Betul ya. Kemudian selama ini apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terutama di sekolah, Pak? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan, kita kadang-kadang berbenturan dengan gini ya. Jadi apa yang dikehendaki oleh pemerintah kadang berbenturan dengan kepentingan di bawah, kadang-kadang yang tidak sejalan, kadang-kadang istilahnya. Kemudian ketika Pak Paiman itu harus menyelesaikan sebuah kasus, harus membuat keputusan gitu. Itu biasanya Pak Paiman langsung menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu tersebut, atau ada misalnya jangka waktunya, Pak? Nah ya, tergantung kita melihat permasalahannya. Apakah permasalahannya darurat, harus segera dilaksanakan, apa permasalahannya bisa istilahnya ada tenggang waktunya, atau mungkin permasalahannya permasalahan yang tidak istilahnya ya istilahnya darurat. Tergantung kita lihat. Kemudian terakhir, Pak, mungkin selama menjadi kepala sekolah, selama membuat keputusan, ada pembelajaran apa yang bisa Pak Paiman ambil, Pak Paiman petik? Jadi mengambil suatu keputusan, pembelajaran, kadang kita memerintahkan sesuatu kepada rekan-rekan teman, menyampaikan sesuatu pendapat, menyampaikan sesuatu hal-hal yang memang harus mereka laksanakan. Tidak harus kita perintah, selalu kita perintah.
Lebih utama daripada kita bicara, lebih baik kita kasih contoh, kita tunjukkan. Contoh sederhana saja, misalnya, ayo kanca-kanca, ya, datanglah tepat waktu, jangan sampai terlambat ke tugas kita, mulai bekerja jam 7, pulang jam 9. Tidak perlu kita bicara, tapi kita tunjukkan dengan perbuatan. Itu lebih efektif. Barangkali istilahnya tidak hanya jargoni lah. Kita tidak hanya ngomong, tapi tidak bisa melaksanakan, tidak bisa menunjukkan, tidak bisa memberi contoh. Lebih baik kita kasih, iya, ucapan iya, tapi contoh juga memang harus. Jangan mengajari sih ngomong, tapi orang yang lakoni lah. Jadi nanti malah berbalik kepada kita sendiri. Istilahnya balugi lah. Kita yang ngomong, kita yang perintah, tapi orang yang lakoni. Itu utamanya tunjukkan lebih contoh. Langsung gitu lah. Harus memberi contoh, berarti dari diri sendiri, diri sendiri dulu yang diperbaiki, Pak, berarti Nah, gitu. Pasti nanti kan teman-teman akan melihat, oh iya, misalkan Pak Kepala ini saya datangnya lebih kasih kok ini kawan, lama-lama juga nanti dia akan malu sendiri. Lama-lama namun akan perbaiki begitu lama seperti ini. Yang itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi jenengan sebagai bahan bekal ke depan untuk istilahnya ya, paling tidak kan ya sebagai generasi penerus. Ini juga akan menggantikan generasi yang sudah tua. Kita ya, jadi bekal kemudian manfaat. Matur nuwun Pak Paiman, pangapunten sudah mengganggu waktunya. Banyak ilmu yang saya dapatkan, insyaallah bisa berguna lah untuk saya ke depannya. Pangapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.